Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 401180179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi pendahuluan, kerangka konseptual, dan kajian pustaka. Jadi, di dalam penelitian, studi pendahuluan, kerangka konseptual, dan kajian pustaka ini adalah saling berkaitan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Jadi, di dalam studi pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset, di mana area riset ini meliputi latar belakang, ruang lingkup, batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum dari riset atau penelitian. Selain itu, di dalam studi pendahuluan juga berisi tentang elaborasi atau kegiatan menambahkan tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review. Kepustakaan atau literatur review ini adalah kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, di dalam studi pendahuluan juga memberikan gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa studi pendahuluan itu adalah proses mengumpulkan berbagai informasi atau data terkait dengan rencana penelitian baik dari lapangan ataupun dari perpustakaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendalami masalah secara sistematis dan intensif sebagai pendahuluan sebelum peneliti melakukan prosedur penelitian selanjutnya. Lalu, tujuan diadakannya studi pendahuluan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah, untuk mengetahui ketersediaan data, merumuskan desain penelitian pada tahap berikutnya, dan lain sebagainya. Lalu, manfaat dari studi pendahuluan adalah untuk memperjelas masalah, mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian yang serupa, dan bagaimana dari permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya. Lalu, untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi, serta dapat menentukan cara yang tepat dalam menganalisis data. Selanjutnya yang kedua adalah kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual ini mengemukakan tentang kerangka teoritis atau kerangka referensi yang dipakai di dalam penelitian untuk mengkaji permasalahan. Di dalam kerangka konseptual ini mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Di dalam kerangka konseptual ini bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan atau berhubungan, dan tidak terpisahkan dari tema pokok penelitian. Jadi pada intinya kerangka konseptual ini menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Kesimpulannya, kerangka konseptual ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Nah, kerangka konseptual ini dijadikan pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan di dalam penelitian. Gunanya kerangka konseptual ini adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar atau secara rinci tentang suatu topik yang akan dibahas atau akan diteliti. Manfaat dari kerangka konseptual ini adalah salah satunya untuk membantu peneliti menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas. Selain itu juga untuk menguji apakah perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapainya itu logis atau tidak, dan juga untuk menentukan konsep-konsep yang dapat dipakai untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini adalah kegiatan melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Di dalam kajian pustaka juga menggambarkan tentang theoretical mapping atas karya terdahulu
baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Jadi, kajian pustaka ini adalah kegiatan melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka ini berarti mendalami, mencermati, mentelaah, mengidentifikasi bahan dari kepustakaan. Seorang peneliti wajib melakukan kajian pustaka. Mengapa? Karena kajian pustaka ini sangatlah penting untuk memberikan jaminan bahwa penelusuran jawaban terhadap masalah penelitian yang diajukan peneliti itu telah melalui alur logika yang koheren. Nah, melalui kajian pustaka, peneliti akan mendapatkan kekayaan informasi mengenai penelitian terdahulu dan juga dapat memperkaya wawasan. Manfaat kajian pustaka adalah untuk bagi peneliti itu besar kemungkinan akan melakukan berbagai masalah penelitian yang sangat potensial untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, peneliti dengan tekun melakukan kajian pustaka secara teoritis akan merasa dituntun dalam mencari jawaban dari masalah penelitian. Selain itu, peneliti juga akan merasa mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Lalu, tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk menunjukkan kemampuan ilmiah peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan, lalu menghindari duplikasi dalam penelitian yang sama yang belum sempat diverifikasi, serta meningkatkan pengetahuan peneliti tentang luas wilayah penelitian yang dilakukan. Nah, sumber-sumber dari kajian pustaka ini ada 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Nah, sumber primer ini berasal dari sumber langsung, maksudnya peneliti terjun langsung untuk mendapatkan kajian pustaka atau untuk mendalami suatu masalah yang akan diteliti, yang tidak diambil dari peneliti atau diambil dari sesuatu lain yang sudah diinterpretasikan oleh seseorang lain. Selanjutnya, sumber sekunder. Sumber sekunder ini bisa berasal dari buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier ini bisa berasal dari ensiklopedia, indeks, buku teks, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya mengenai studi pendahuluan, kerangka konseptual, dan kajian pustaka. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.